Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai ibadah online pada pagi hari ini. Kita akan saat teduh sejenak. Puji Tuhan, jemaat kami ajak bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih dan karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita angkat satu pujian, suci, suci, suci. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, segala puji, hormat, serta kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami boleh hadir, kami boleh kembali ke rumah Tuhan untuk bersama-sama memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena hanya nama Yesus yang sanggup menyelamatkan kami. Karena hanya nama Yesus yang sanggup menghapus semua dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala kesalahan-kesalahan kami.
Jikalau kurang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kebaktian online pada pagi hari ini ke tangan kuasa-Mu. Urapi setiap kami yang ambil bagian pelayanan, baik WL, singer, pemain musik, LCD, kameramen, sound system, semuanya ya Bapa. Kami boleh bersatu hati kompak untuk bersama-sama melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami maupun teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan, biarlah Engkau menjamah mereka, sembuhkanlah mereka. Juga yang sedang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang memerlukan Tuhan, yang memerlukan pemulihan Tuhan, pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan kebaktian online dari awal sampai akhir ke tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Jemaat kami persilahkan duduk kembali, kita lanjutkan pujian kita dengan satu pujian, satukanlah hati kami. Hati kami tuh memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan sekali lagi, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Saya bacakan hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tercatat di dalam kitab Matius 22 ayat 37 ayat sampai 44. Kita lanjutkan pujian kita lagi dengan judul Sukacita Surga. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya akan bacakan nas Alkitab pada pagi hari. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita nyanyikan beri syukur, beri syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi beri syukur, beri syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Iwayan Murtajaya. Sambil menunggu hambanya, kita angkat satu pujian, Pertolonganku. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
waktu kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sangat mengucap syukur pada hari ini karena kembali kami bisa beribadah untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang waktunya kami akan mendengar firman. Bila kiranya lawatan firman Tuhan boleh akan terus membangun kehidupan rohani kami, sehingga pada akhirnya kami boleh terus bertumbuh menjadi pengikut Tuhan yang kuat, yang dewasa rohani. Roh Kudus menolong dan mencerahi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema beragam karunia satu roh, ya, atau berbagai karunia satu roh. Nah, hal ini kita akan baca dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ya, terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Berbahagialah kita semua yang terus semakin berakar, mencintai firman Tuhan dan mentaatinya dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara, kita belajar hari ini dari jemaat Korintus. Sedikit kita harus mengerti tentang latar belakang dari jemaat Korintus ini. Ya, jemaat Korintus ini yaitu berada di kota Korintus. Kota Korintus itu merupakan kota Yunani kuno, juga merupakan kota metropolitan. Kalau disebut dengan kota metropolitan berarti itu penduduknya sangat padat, ya, dan ada di sana berbagai-bagai etnis suku bangsa pastinya. Dijelaskan juga bahwa kota Korintus ini merupakan kota peradaban, bertumbuh seluruh disiplin ilmu pengetahuan pada waktu itu, ya, dari filsafat, ya, pendidikan, dan juga disiplin ilmu yang lain. Dan kota Korintus juga waktu itu merupakan kota perdagangan atau kota perekonomian yang bertumbuh, berkembang, sangat besar. Nah, sedikit banyak kalau kita mengerti, ya, latar belakang kota Korintus ini, dijelaskan juga bahwa jemaat Korintus ini itu terdiri pertama-tama dari orang-orang yang sangat intelektual, orang yang cerdik pandai, baik secara sekuler maupun juga secara rohani. Dan karena ini merupakan kota perdagangan, ya, perekonomian maju besar, ya, dipastikan bahwa jemaat-jemaat di Korintus ini, ya, terdiri dari orang-orang the have, orang-orang berpunya, orang-orang kaya. Jadi kalau untuk urusan masalah finansial itu tidak terjadi persoalan. Thus, secara rohani jemaat Korintus ini diperlengkapi oleh Roh Kudus dengan berbagai karunia rohani. Ya.
Jadi jemaat Korintus ini berbeda dari jemaat-jemaat lokal yang lain, berbeda dari jemaat Galatia, Efesus, Filipi dan sebagainya. Ya, jemaat Korintus ini betul-betul luar biasa, paripurna dalam bidang ya karunia yang memang dianugerahkan oleh Tuhan. Namun ironisnya jemaat Korintus ini adalah jemaat yang paling bermasalah dari jemaat-jemaat yang lain berdasarkan memang informasi keterangan latar belakang jemaat Korintus ini. Ya, dari awal-awal sudah ada golongan-golongan, kelompok-kelompok di situ. Ya. Habis itu akhirnya ada perselisihan, pertengkaran satu sama lain. Ya, ada masalah tentang persembahan makanan, persembahan berhala. Ada masalah jemaat-jemaat minta pengadilan kepada pengadilan dunia. Ya, ada masalah perkawinan. Ya, ada masalah seks dan percabulan. Ya, ada banyak masalah. Dan juga ada masalah-masalah ya di mana mereka salah. Banyak melakukan kesalahan di bidang masalah sakramen atau perjamuan kudus. Dan juga ada masalah di mana mereka salah mempergunakan berbagai karunia yang Tuhan berikan. Nah, ada banyak begitu masalah. Nah, pada hari ini ya kita akan belajar ada satu masalah yang sangat perlu Rasul Paulus harus memberikan sebuah nasihat pengembalaan bagi jemaat di Korintus, yaitu adalah mengenai berbagai-bagai karunia ya, atau beragam karunia ya, yang Tuhan anugerahkan bagi jemaat di Korintus ini. Saudara, dicatat berbagai karunia itu pada ayat yang ke-7 sampai dengan seterusnya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang lain roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan, dan juga seterusnya. Jadi sangat luar biasa. Namun jemaat Korintus ini salah di dalam motivasi atau salah di dalam merespon ya, sehingga berbagai karunia ini bukan untuk membangun, tetapi justru terjadi persaingan rohani ya. Dengan berbagai karunia ini satu sama lain merasa dirinya lebih rohani ya, lebih baik daripada yang lain, sehingga terjadilah saling menghakimi satu sama lain. Ini masalah yang sangat serius, yang sangat mengganggu pertumbuhan jemaat secara rohani. Karena itulah Rasul Paulus merasa sangat penting, sangat perlu pada waktu mendengar untuk memberikan nasihat dengan tujuan supaya orang-orang Korintus itu bisa merespon dan bisa mempergunakan karunia itu dengan benar. Saudara-saudara sekalian, makanya dalam hal ini Paulus memberikan sebuah penegasan sebagai solusi. Memberikan penegasan sebagai solusi. Nah, apa itu? Yang pertama, semua orang percaya kepada Kristus karena Roh Kudus. Ini harus dipahami sebagai sebuah dasar untuk mengerti pemberian berbagai karunia ini. Ya, bahwa semua orang percaya kepada Kristus karena Roh Kudus. Harus kita sadar, bukan karena kehebatan kita bisa percaya. Bukan karena kecerdasan intelektual kita bisa percaya. Bukan juga karena mungkin berbagai kesalahan kebaikan kita, terus kita bisa percaya. Karena itulah ditegaskan supaya kita sadar betul bahwa bila kita, ya saudara dan saya, bisa percaya menerima Yesus, itu tidak ada sesuatu yang bisa kita harus sombongkan dari diri kita. Itu semua adalah anugerah di dalam
otoritas urapan kuasa Roh Kudus. Karena itulah dikatakan pada ayat yang ketiga, ini ayat yang penting, ayat yang sentral buat kita untuk memahami ya tentang hal-hal rohani dalam Kristus. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jelas. Ya, ini pengajaran yang tegas dari firman Tuhan. Ya, kalau sampai kita boleh percaya mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sepenuhnya pekerjaan Roh Kudus. Maka ada dikatakan di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-13, pada waktu kamu percaya, waktu kita percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Secara teologis kita ini semua sudah mati karena dosa. Kita melanggar perintah Tuhan secara rohani. Logikanya kalau orang mati nggak mungkin bisa memberikan respon. Pertanyaannya adalah sekarang bagaimana orang mati bisa ngasih respon? Ya orang mati ini harus dihidupkan lebih dulu supaya dia bisa memberi respon. Nah, sekarang siapa yang menghidupkan kita dari mati rohani? Itulah Roh Kudus. Roh Kudus mengembuskan ini sebagai satu bentuk kasih karunia anugerah. Nah, pada waktu kita dihidupkan, baru kita ngasih respon. Kita ngerti karya Kristus dan kita menerima, kita terbuka, kita boleh percaya. Saudara, ini ayat yang terlalu sangat penting. Maka sadarilah hal yang paling mendasar, ya. Paulus mengatakan, dulu kamu ini ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu. Wah, ini supaya kita sadar, rendah hati, jangan congkak, jangan arogan, jangan sombong. Bila sampai kita bisa mengaku Yesus Tuhan, percaya akan Dia, itu sepenuhnya otoritas adalah kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, yang kedua yang perlu disadari oleh orang-orang Korintus dan juga termasuk kita pada hari ini, ya. Yang kedua, semua orang percaya kepada Kristus diproses dan diperlengkapi dengan berbagai karunia. Tadi yang pertama, semua orang yang percaya kepada Kristus karena Roh Kudus. Wah, ini kalau kita betul-betul terbuka, betapa bahagianya kita mendapatkan anugerah itu percaya. Nah, yang kedua, semua orang sekarang yang percaya kepada Kristus, ya, diproses dan terus diperlengkapi dengan berbagai karunia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk pelayanan membangun tubuh Kristus. Ini harus jelas. Jadi berbagai karunia itu diberikan mempunyai tujuan, yaitu adalah untuk pelayanan membangun tubuh Kristus, supaya kita sebagai tubuh Kristus, ya, ada ikatan yang kuat antara satu dengan yang lain. Makanya dikatakan di situ bahwa ayat yang ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk apa? Kepentingan bersama, kepentingan bareng-bareng, tidak sendiri-sendiri, bukan individualis. Nah, tujuannya adalah sangat mulia, untuk pelayanan membangun tubuh Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya Paulus supaya lebih jelas, clear secara praktis dalam
dalam pemahaman sehari-hari. Makanya Paulus menjelaskan hal ini dengan memberikan sebuah gambaran, ya, gambaran atau metafora, ya, mengenai tubuh kita. Makanya dilanjut pada ayat yang selanjutnya, itu ayat 12, ya, sampai ayat yang ke-31, banyak anggota tetapi satu tubuh. Jadi meneruskan, ya, description atau penjelasan yang secara teologis ini, supaya secara praktis kita ini betul-betul nyata, jelas, ya, melalui gambaran tubuh kita seutuhnya. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Wah, jadi orang-orang cerdik, pandai, intelektual dibawa kepada sebuah pemikiran yang sangat sederhana, ya, sederhana. Saudara, yang mau dijelaskan oleh Rasul Paulus yang pertama dari masalah tubuh kita yang banyak anggota ini adalah dia ingin berbicara betapa indahnya bersatu karena adanya keberagaman, ya, karena adanya berbagai karunia itu, ya, digambarkan laksana tubuh kita ini, ya, tangan, ya, dia menyatu dengan tubuh, terhubung, terikat, menyatu dengan tubuh ini. Kaki juga terikat, menyatu dengan tubuh. Telinga terikat, bersatu dengan tubuh. Mata, ya, kepala, hidung kita, semuanya ini menyatu, bersatu, ya, tidak terpisah-pisah, ya. Tangan sendiri, terus kaki sendiri, tidak, tapi semuanya terikat, menyatu dengan tubuh ini. Sehingga tubuh kita ini, ya, seperti ini, indah kan? Indah sekali kalau kita bersatu, ya, kita boleh sinergi satu sama lain. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-12, 13, ya, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ini jelas sekali, ya. Jadi kaki berkata, karena saya bukan tangan, saya tidak termasuk tubuh. Benarkah demikian? Itu tidak benar, ya. Jadi Paulus ingin menegaskan, kaki menyatu dengan tubuh, tangan, telinga, seluruh anggota menyatu dengan tubuh. Nah, ini berbicara tentang satu kekuatan rohani, satu stamina rohani yang luar biasa kalau kita bersatu. Jangan terpisah-pisah atau tercerai-berai, ya. Indahnya bersatu itu yang perlu memang kita doakan. Yesus pun berdoa kepada kita semua orang-orang yang percaya supaya kita menjadi satu. Kalau bersatu, waduh, betapa indahnya. Sehingga kekuatan yang ada tidak sia-sia. Kita boleh menjadi kuat, tetapi kalau masing-masing berjalan sendiri-sendiri, nah ini saudara tidak produktif. Tapi si A memiliki kekuatan rohani yang luar biasa, si B memiliki kekuatan rohani yang luar biasa karena berbagai karunia ini, ya. Terus si C, si D, dan juga selanjutnya, terus bersatu. Ada yang mendapat karunia mengajar, karunia menyembuhkan, karunia iman, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Tetapi jangan sendiri-sendiri, disatukan. Disatukan. Pada waktu disatukan, ya, seorang dengan yang lain, ya, kita sadar akan hal ini, kita tidak bisa terpisah. Sama dengan
kaki tidak bisa terpisah dari tubuh, tangan tidak bisa terpisah dari tubuh, tapi dia menyatu. Lihat ini, bentuk tubuh kita indah, ya. Betapa indahnya kita boleh menjadi satu di dalam Kristus Yesus untuk mempergunakan berbagai karunia itu demi apa? Demi pembangunan tubuh Kristus. Ya. Jadi jangan kuat masing-masing, jangan merasa kita lebih hebat daripada yang lain. Jadi artinya bahwa kesatuan yang akan menghasilkan kekuatan itu, ya, kekuatan itu akan menjadi sia-sia. Tapi sangat dahsyat dan luar biasa bila kita boleh masing-masing sadar, oh ini semua dari Tuhan, saya berguna untuk Tuhan, saya menghargai yang lain, diberikan karunia ini, kita bisa menghargai yang ini, dikasih karunia, kita bisa menghargai, bersatu, rendah hati. Percayalah, jemaat ini yang dirindukan pasti akan terbangun, dia bisa bertumbuh, bisa berkembang demi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Paulus ingin menjelaskan lewat kita mempunyai bentuk tubuh ini, ya, dari tubuh ini adalah betapa indahnya persaudaraan karena memang ada keberagaman berbagai karunia itu. Yang dimaksud di sini apa? Ini berbicara tentang hubungan, tadi kekuatan, ya, betapa indahnya, ya, persaudaraan di dalam Kristus, ya. Dan ini berbicara tentang masalah hubungan relasi yang harmonis sebagai saudara. Saudara, makanya dasarnya tadi adalah atas satu anugerah iman yang kita percaya. Maka dalam jemaat yang ada di Korintus adalah jemaat yang majemuk. Ya, ada orang Yahudi, ada orang Yunani, mungkin ada orang dari Makedonia, orang Pontus, orang Galatia, dari berbagai suku bangsa. Ya, mungkin sama dengan Jakarta, seluruh suku Indonesia ada di Jakarta. Nah, saudara, dan hal ini hadir dalam satu jemaat. Makanya oleh karena iman, orang Yahudi boleh bersatu atau bersaudara dalam Kristus. Orang Yunani karena iman bisa bersaudara dalam Kristus. Orang Pontus, orang Galatia boleh menjadi saudara dalam Kristus. Sama dengan kita mungkin di jemaat, ya, di Kelapa Gading ini ada orang Tionghoa yang mayoritas menjadi saudara dalam Kristus. Ya, ada orang Batak boleh menjadi saudara dalam Kristus. Ada orang Jawa karena iman bersaudara dalam Kristus. Ya, ada mungkin suku yang lain percaya sama Yesus menjadi saudara. Sehingga kita dalam Kristus tidak lagi membedakan warna suku, warna kulit, pintar atau bodoh, kaya atau miskin. Waduh, ada relasi, ya, karena kasih dalam Kristus Yesus. Ya. Oleh karena iman itu, kalau seandainya seluruh kita suku percaya beriman sama Yesus, kita bisa tepuk tangan bareng, menyanyi muji Tuhan bareng, bisa melayani bareng, ya, persaudaraan betapa indahnya. Saudara, indah sekali. Ini satu gambaran yang luar biasa. Maka dikatakan pada ayat yang ke-21 demikian. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Jadi dalam persaudaraan ini, saudara, jadi ada sebuah satu kebutuhan untuk saling mengenal, saling membagi, saling melayani, ya. Dan mengatakan, oh saya nggak butuh kamu, saya juga nggak butuh kamu. Nah, ini pada waktu kita merasa butuh seorang dengan yang lain, maka akan terjadi, ya, sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita rendah hati, kita merasa butuh, maka persaudaraan kita akan menjadi sangat luar biasa. Maka betapa indahnya persaudaraan karena memang ada keberagaman. Dahsyat, luar biasa. Yang terakhir, ya, Paulus ingin memberikan sebuah gambaran ini, betapa indahnya kebersamaan karena memang keberagaman ini berbicara tentang bagaimana jemaat itu sinergi melakukan tugas fungsi pelayanan.
ya sampailah kita melihat tugas dan tanggung jawab fungsi kita dalam melayani Tuhan. Saudara, dalam melaksanakan tugas, lihat tubuh ini pasti selalu bareng-bareng, selalu bersama. Seperti saya sekarang ini menyampaikan firman Tuhan di sini, melakukan tugas. Ya, mata saya di sini, mulut saya di sini, kepala saya di sini, tangan saya di sini, badan saya di sini, kaki saya di sini. Nggak mungkin saya khotbah di sini, terus kaki saya tidur di tempat tidur, kan nggak mungkin. Selalu bareng. Nanti pada waktu saya mungkin barangkali harus pulang ke rumah, ya, tubuh ini berjalan bareng-bareng. Ada di dalam mobil, ya, lengkap semuanya, kepalanya, badannya, tangannya, kakinya, selalu bareng-bareng. Kemana aja, kapan aja, waktu tidur misalnya, ya bareng-bareng juga. Badannya direbahkan, kakinya selonjoran, matanya di situ, telinganya di situ, mulutnya di situ, tangannya di situ, kakinya di situ. Nggak mungkin saya tidur di satu tempat, terus tangan saya di tempat lain. Mungkin di dapur lagi cari makanan, tangannya gerayang-gerayang. Bahkan ngeri ya. Ini Paulus memberikan gambaran yang praktis, yang mudah dimengerti. Makanya dalam kita melakukan fungsi pelayanan, mari kita selalu bareng-bareng, bersama-sama. Ya, saya sungguh bersyukur di chat, ya, di WA, di grup pelayanan, bahwa nanti pelayanan minggu depan yang tugas di tugas ini, yang tugas WL ini, tugas singer ini, pemusik ini, jadi semuanya hadir bareng-bareng di situ, datang dari berbagai tempat, sebuah kebersamaan yang indah. Coba saudara, kalau seandainya udah diumumkan, ditegaskan, nanti kita pelayanan hari sekian, jam sekian, worship, leader, singer, ya, tim musik, ya, terus multimedia. Singernya datang, WL-nya nggak datang, gimana jadinya? WL-nya ada, singernya ada, multimedianya nggak ada, ya nggak jadi keadaan online. Nah, betapa indahnya. Semuanya boleh hadir dengan rendah hati, siap melayani Tuhan, membangun tubuh Kristus. Makanya saudara-saudara sekalian, lewat tubuh kita ini, Paulus ingin menjelaskan, kita diberikan berbagai karunia, bukan untuk individualis, tetapi adalah untuk kebersamaan, membangun tubuh Kristus. Supaya apa? Supaya apa yang terjadi? Betapa indahnya kita bersatu karena berbagai karunia ini, sehingga ada sebuah kekuatan yang luar biasa. Betapa indahnya persaudaraan oleh karena keberagaman latar belakang yang berbeda. Karena iman percaya, semua kita menjadi saudara. Dalam Kristus kita bersaudara. Indah, indah, luar biasa. Sehingga juga Paulus ingin melihat betapa indahnya kebersamaan di dalam kita melayani Tuhan. Ya, ini yang Tuhan rindukan. Biarlah kita jemaat yang Tuhan sudah buat kita semua percaya, mari kita berjalan dalam iman itu. Kita telah menerima masing-masing kita berbagai karunia. Mungkin ada 1 karunia, 2 karunia, 3 karunia. Gunakanlah semuanya. Untuk apa? Untuk pelayanan, pembangunan tubuh Kristus, sehingga nama Tuhan Yesus diagungkan, ditinggikan, dan dimuliakan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman Tuhan boleh terus membangun, mempersatukan kami, membuat kami memiliki sebuah ikatan persaudaraan, dan kami boleh berjalan bersama-sama untuk mempergunakan berbagai karunia itu demi pembangunan tubuh Kristus, sehingga nama Tuhan Yesus ditinggikan dan diagungkan di tengah-tengah dan di atas umat-Mu. Terpujilah Allah kami kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas kebenaran firman yang sudah kita dengar bersama. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh hambanya boleh menguatkan setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Jemaat kami ajak bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Dan kita akan tutup
dengan doksologi, dan doa penutup disampaikan oleh hambanya dengan doa persembahan, doa syafaat, dan doa berkat lalu ditutup. Amin, amin, amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa hari ini kami bisa beribadah dan boleh dilawat oleh firman-Mu. Biarlah kami umat-Mu boleh berjuang terus untuk bersatu, untuk kami bisa memiliki relasi hubungan persaudaraan, dan kami bisa melakukan derap langkah bersama dalam kami melayani, supaya jemaat-Mu di Kelapa Gading ini boleh ada satu persatuan yang indah, yang betul-betul mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk kebutuhan yang prioritas dalam pelayanan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau mengerti segala-galanya. Biarlah kiranya jemaat-Mu bisa tergembalakan dengan baik. Biarlah kiranya ada waktunya yang luar biasa. Kami percaya Tuhan pasti memberikan sesosok pribadi pengembala yang baik di Kelapa Gading ini. Kami sangat berdoa dan sangat merindukan, biarlah Tuhan boleh mengaruniakan itu semuanya. Mari Tuhan Engkau teguhkan, kuatkan iman percaya di masing-masing jemaat-Mu, supaya di tengah-tengah masa pandemi ini yang juga merupakan mungkin tantangan dan juga halangan bagi kami, tapi kami akan terus tetap memelihara persekutuan kami yang karib, persaudaraan kami yang akrab di dalam Tuhan. Tuhan, kami teringat untuk bangsa negara kami Indonesia di tengah-tengah pergumulan yang juga berat untuk menjalani tahun 2021 ini. Tetapi kami sungguh bersyukur biarlah segala usaha kerja keras pemerintah yang telah mendatangkan vaksinasi, dan kiranya Tuhan juga mempersiapkan pada kami seluruh rakyat Indonesia untuk juga siap menopang sehingga kami boleh semuanya bersedia untuk divaksinasi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan pusat dan juga daerah, dari Presiden Pak Jokowi sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan, diberi kuat dan sehat dan hikmat dari surga, bekerja bersama-sama dengan para menteri, jajaran, supaya kiranya sungguh-sungguh beliau boleh terus menuntun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih maju, ke arah yang lebih membangun, sehingga kesejahteraan yang diidam-idamkan boleh tercapai. Berkati juga pemimpin-pemimpin daerah, dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT Tuhan, yang tersebar dari Rote sampai Miangas, dari Sabang sampai Merauke, 34 provinsi. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang mungkin masih ada liburan di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Kami teringat untuk hamba-Mu Pak Andi, Bu Eli. Bersyukur Tuhan sudah menolong persalinan anaknya sayang-sayang, sehingga Pak Andi boleh bergembira, bersukacita, bersyukur dalam Tuhan. Berkati beliau supaya kiranya nanti bisa kembali di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat-Mu dalam damai dan sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah supaya kami jemaat-Mu terus di dalam sebuah pengucapan syukur kepada Tuhan. Hari ini pun kami menyatakan syukur kami dalam bentuk persembahan. Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami bawa di mezbah-Mu menjadi satu hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Allah kami kekal dalam nama Yesus yang mengajar kita berdoa demikian. Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami segala yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan.
Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan, pengampunan dosa, keselamatan hidup kekal dalam Kristus Yesus, anaknya yang tunggal, dan janji penyertaan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibadah online telah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Amin.